asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Pensyariatan sholat berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Syariat yang lain, haji, zakat, puasa, itu semua di bumi. Adapun pensyariatan salat, dia itu Nabi melalui proses namanya Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan apa? Keagungan salat. Ya. Kemuliaan salat. Sungguh pun salat mulia, tapi ada sisi-sisi yang seolah-olah menunjukkan puasa lebih mulia, lebih tinggi. Padahal tidak. Perempuan sakit, kita sakit, ya. Perempuan haid, dia tidak boleh mengqadha salat. Dia tidak mengqadha salat. Tetapi dia harus mengqadha puasa. Ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan salat-salat yang ditinggal? Apakah harus diqadha? Jawaban yang kuat dan benar, tidak usah diqadha. Ya. Tidak ada qadha salat wajib. Terus gimana cara tobatnya? Ya udah bertobat aja sama Allah, minta ampun pada Allah. Dan jangan diulangi lagi. Adapun puasa, ya, maka dia ada qadha-nya. Kecuali puasa yang ditinggal secara sengaja. Itu tidak ada qadha-nya. Sama dengan salat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain. Syahadat ilah dan syahadat Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua, iqamis salah, menegakkan salat, kemudian membayar zakat, lalu haji, kemudian puasa Ramadan. Ini disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya, ini disebut dengan rukun-rukun Islam. Kewajiban salat diajarkan kepada anak saat mereka berusia 7 tahun. Ya. Maka Nabi katakan, murru auladakum, suruh anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya. Adapun puasa tidak diharuskan diajarkan, kecuali nanti kalau sudah balik, pembiasaan boleh. Maka kalau ada yang bilang kamu belajar puasa nggak apa-apa setengah hari, nggak boleh. Ya. Nanti kamu puasa setengah hari aja, nanti jam 12 buka, nggak boleh. Ya. Itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Puasa itu baru dianggap oleh Allah kalau dia sempurna. Adapun kalau dia puasa setengah hari, ya sebagai pembelajaran, nggak ada nilainya. Ya, nggak ada nilainya. Udah, suruh saja puasa. Ya. Jangan dikasih syarat, nanti buka jam 12. Nggak boleh. Kalau dia sudah tidak sanggup, sakit, ya udah suruh buka. Orang belum wajib puasa, kecuali kalau sudah wajib, tidak boleh kita izinkan. Ya. Adapun sholat, dia disuruh di usia 7 tahun. Berjalan selama 3 tahun, perintah pembiasaan. Umur 10 tahun tidak sholat, dipukul. Ya. Ini menunjukkan tentang kedudukan sholat. Ya. Gak ada syariat orang tidak puasa umur 10 tahun dipukul. Gak ada. Itu ada hanya pada sholat. Ini menunjukkan tentang kedudukan sholat yang sangat mulia. Ya.
Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Berikutnya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh umat Islam sepakat ya, bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka ia telah murtad. Ya, saya ulangi, ada orang tidak sholat karena menganggap sholat tidak wajib. Cukup eling, yang penting ingat. Ya, ada aliran. Ya, yang penting ingat sekarang waktu zuhur. Ingat sebentar sudah cukup. Ya, yang penting ingat, nggak usah sholat. Ya, nggak wajib lagi. Nah, orang seperti ini kedudukannya sudah kufur, sudah murtad. Ya, dia menganggap sholat tidak wajib lagi. Yang penting ingat sesaat. Dalilnya, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah, udah itu dianggap sholat. Nah, itu nggak benar. Jadi ini harus diyakini dulu pertama. Kalau ada orang tidak sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, maka hukumnya dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Sama seperti zakat, Pak. Ada orang tidak mau zakat karena pelit, tapi tetap menganggap bahwa zakat itu wajib. Itu dosa besar. Tapi kalau dia tidak mau bayar zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib, itu murtad. Ya, dapat dibedakan. Tetapi ulama berselisih tentang orang yang tarkus shalah, meninggalkan salat dan tetap meyakini bahwa salat itu wajib, pemalas. Ya. Hanya pemalas saja. Enggak mau salat, tapi tetap, kamu yakin enggak salat wajib? Yakin saya. Kenapa enggak salat? Aduh, saya sibuk sama dunia. Ya. Aduh, lupa saya. Tapi kalau ditanya, hukum sholat apa? Wajib. Ya. Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Apakah orang seperti ini dikategorikan kafir sama seperti tadi, keluar dari Islam? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sama sudah murtad. Yes. Hukumnya udah kafir juga. Maka Nabi katakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan seseorang muslim dengan seorang kafir, dengan pelaku syirik, adalah karena sholat. Ya. Kalau orang kafir itu nggak sholat. Kalau orang Islam harus sholat. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti sama kedudukannya dengan orang kafir. Maka orang yang tidak sholat karena malas, meskipun dia tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, sesungguhnya dia itu telah kafir, kata pendapat ini. Ya. Nabi juga bersabda, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Subhanallah. Ini tegas Nabi kita. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum. Perjanjian antara kita dengan mereka orang kafir, as-salah, yakni salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, berarti ini sekedar meninggalkan. Tidak ada urusan apakah dia meninggalkan karena malas atau meninggalkan karena menganggap sholat sudah tidak wajib. Sama aja. Nabi kategorikan man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan, berarti meninggalkan karena malas, apalagi meninggalkan karena apa tadi? Menganggap sholat tidak wajib, sama-sama kafir, ya. Tapi kata penulis kitab,
Dan saya lebih condong pada pendapat yang ini. Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama. Yang dimaksud dengan kafir di sini kafir kecil. Ya, enggak, kafir itu ada dua, Pak. Ibu yang Allah muliakan. Ada kafir khurujun minal millah. Ada kafir la yakhruju minal millah. Ada kafir yang dia sudah dikategorikan keluar dari agama, murtad. Ada kafir dia tetap muslim, tetapi juga dikatakan kafir. Dalam istilah kitab tauhid itu kufrun duna kufrin. Nah, itu dia. Kufrun duna kufrin. Nah, itu kalau kita pernah belajar tauhid itu. Kitab tauhid jilid 1 2 3 Syekh Fauzan. Ada istilah kufrun duna kufrin. Kafir tapi bukan kafir. Siapa itu? Ya tadi, orang yang enggak salat karena malas. Ditanya, kamu masih yakin nggak sholat wajib? Wajib. Tapi kenapa kamu sholat? Aduh, di kantor sering rapat. Aduh, tidurnya ya bolos terus. Padahal aturannya kan, kalau karena tidur, sholat saat sangat bangun. Cuma masalahnya tiap subuh begitu, Pak. Kenapa kamu nggak pernah kelihatan di masjid? Ya, saya bangunnya telat terus. Masa tiap hari telat? Aduh. Ya, kalau sesekali itu manusia. Ya. Kalau tiap hari namanya syaitan. Ya. Jadi ini istilah yang harus kita pahami. Ada istilah kufrun duna kufrin atau kufrun yakhruju minal millah, kufrun la yakhruju minal millah. Kafir yang sudah keluar dari agama, murtad. Ada kafir yang tidak sampai keluar dari agama Islam, tetap Islam, tapi sungguhnya dia kafir. Nah, istilah lain kafir kecil, kafir besar. Ya. Nah, siapa yang kafir besar tadi? Yang tidak sholat, menganggap sholat tidak wajib. Kalau kafir kecil, dia tidak sholat karena malas, tapi tetap meyakini sholat itu wajib. Ya, itu namanya kufrun duna kufri. Ini kata pengarang kitab, pendapat yang kuat. Nah, itu ada konsekuensinya, saudara. Kalau kufrun yakhruju minal millah, mati, kekal di neraka. Kekal di neraka. Sama seperti ya orang agama Islam. Walaupun KTP tetap Islam. Dia salat menganggap salat itu wajib, mati dia belum taubat sama Allah. Itu kekal. Itu resikonya, konsekuensinya. Ya. Tapi kalau yang kedua, selama dia bukan pelaku syirik, tetap dia diampuni oleh Allah. Tapi diampuninya ya mampir dulu ke neraka. Neraka yang paling keras ancamannya neraka apa? Neraka apa? Neraka sakar. Neraka sakar untuk siapa? Orang yang tidak mau sholat. Tuh, dalam surah Al-Mudassir Allah katakan, ma salakakum fi sakar. Penghuni surga nanya kepada penghuni neraka sakar. Ya, insya Allah yang nanya itu kita, Pak. Karena kita ini semua mudah-mudahan masuk surga. Nanya tuh, ya. Yang ditanya bukan antum, karena antum semua insya Allah masuk surga. Insya Allah. Masalahkum fi sakar. Penghuni neraka sakar, kenapa kalian menjadi masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Itu jawabannya, Pak. Kami masuk neraka sakar karena dulu di dunia kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, karena kami dulu biasa main sama orang-orang enggak benar. Ya, itu amalan-amalan menyebabkan seseorang masuk neraka sakar.
Kami menyimpulkan, kata pengarang kitab, ya, kami menyimpulkan bahwa hukum meninggalkan sholat masih di bawah derajat kekufuran dan kesyirikan. Kalau sudah kufur, kalau sudah syirik, apa risikonya? Kekal di neraka. Ya. Adapun meninggalkan sholat, dia tidak kekal. Ya. Maka Allah katakan dalam surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Surah apa tadi? An-Nisa 48. Siapa yang mati membawa dosa syirik, tidak ada ampunan baginya. Ini kalau dia mati, Pak. Tapi selama dia masih hidup, tetap ada ampunan. Meskipun syiriknya itu banyak. Dia juga jualan jimat, dia juga dukun. Itu syirik berantai. Ya. Dan kalau kita mau tahu, Pak, ya, kalau kita kenal seseorang, pekerjaannya itu dukun, nggak boleh kita makan di rumahnya, Pak. Nggak boleh makan di rumah. Ya. Terus gimana kalau saya bertamu? Bawa makan dari rumah, Pak. Bawa makan, bawa minum. Itu ada dalilnya. Abu Bakar pernah makan, disuguhin oleh pembantunya. Yang pembantunya dulu mantan dukun. Kata pembantunya, ya Tuan tahu nggak yang saya suguhin tadi? Itu upah saya waktu dulu jadi pembantu, waktu jadi dukun. Apa yang Abu Bakar lakukan? Dia korek, dia apa? Dia tarik makanan itu, dia korek sampai apa yang dia makan itu dimuntahin sampai keluar. Ini menunjukkan tidak boleh. Karena dosa syirik itu kalau dibawa mati nggak diampuni oleh Allah. Tapi selama masih hidup tetap ada ampunan. Ya, selama masih hidup. Makanya kadang-kadang, Pak, orang yang dalam dirinya ada kesyirikan itu agak susah matinya, Pak. Susah matinya. Ya, di antara kiatnya itu sihir-sihir yang ada pada dirinya harus dibuang, dibersihkan. Ya. Itu kadang koma berhari-hari. Oh, ada susu. Ya. Oh, ada jimat, ya. Jadi itu kesimpulan kami, kata pengarang kita. Dosa meninggalkan sholat masih di bawah derajat dosa syirik dan dosa kufur. Ya. Kalau dia mati. Tapi selama masih hidup, jangankan dosa meninggalkan sholat, dosa menduakan Allah saja tetap diampuni oleh Allah SWT. Sampai di sini pertanyaan sebelum saya lanjut, silahkan. Ya. Kalau saya nggak mau, ya. Jadi kalau kita tahu bukan prasangka, ya. Nah, bisa jadi dia sholat di rumah. Jangan kita katakan orang yang tidak ke masjid dia tidak sholat. Beda hukumnya antara tidak sholat dengan tidak sholat ke masjid. Ya, bukan berarti orang yang tidak ke masjid nggak sholat. Nah, sekarang sore jelas dia memang nggak sholat. Ya, jelas dia bukan pelaku sholat. Dia bukan orang yang mengerjakan sholat di masjid. Tidak, di rumah juga tidak. Meninggal, saya nggak mau nyalatin. Ya. Dan ulama juga mensyaratkan seperti itu, Pak. Tokoh, imam di kampung jangan ikut nyalatin. Ya. Siapa yang nyalatin? Nabi tetap nganjurin untuk disolatin. Ya, siapa? Keluarganya. Siapa? Teman-temannya. Siapa temannya? Ya, yang nggak sholat juga temannya. Ya, itu yang nyolatin. Ya, kalau ada orang mati pemabuk, mati pejudi, mati pezina, nggak mau saya nyolatin. Ya, siapa yang nyolatin? Keluarganya. Siapa lagi? Ya, teman pemabuknya. Ya,
Bagaimana doanya mau mustajab? Ya, itu resikonya. Sebagai bentuk pembelajaran kepada warga sekitar masjid. Ya. Agar kalian disolatin oleh orang-orang baik, jadilah orang baik. Ya. Tapi tidak boleh di masjid ditolak. Ya. Tetap di masjid diadakan sholat jenazah. Ya. Tutup. Apalagi dulu siapa yang memilih ini tidak disolatin, itu nggak benar, ya nggak benar itu, ya nggak benar, ya itu nggak benar secara agama, ya. Jadi kalau ditanya kalau saya tahu jelas dia tidak sholat 5 waktu, saya tidak mau nyolatin, ya. Nah, yang nyolatin tetap diadakan karena hukumnya fardu kifayah, keluarganya, ya teman-temannya. Demikian. Ada yang lain silakan. Sebelum lanjut, kalau tidak ada kita lanjutkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Dari Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, halaman 90 kalau punya buku. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat wajib. Jika salatnya baik, sempurna, ya selamat. Ya. Namun jika tidak, maka malaikat disuruh oleh Allah, lihat salat sunnahnya, jadikan salat sunnahnya sebagai penyempurna, sebagai penutup. Ya. Jika dia memiliki salat sunnah, maka salat wajibnya disempurnakan oleh yang sunnah tadi. Kemudian seluruh amalan wajibnya dihisab seperti halnya salat tadi. Nah, dalam bab hisab, Pak, ada 3 kriteria. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan Allah. Hal yang berhubungan dengan Allah itu ya haji, ya puasa, ya sholat, ya baca Quran. Dari keseluruhan perintah-perintah itu, hal yang pertama dihisab adalah sholat. Nah, selain hubungan dengan Allah, ada hubungan sesama manusia. Apa hal yang pertama dihisab? Hubungan sesama manusia. Soal darah. Soal darah. Pembunuh. Ya. Itu sesama manusia. Maka ada kezaliman, ada utang piutang, itu semua dihisab. Ya. Siapa yang mati membawa utang, dihisab, dibayar tuh utangnya. Gimana cara bayarnya? Diambil pahala yang berhutang. Dikasih ke siapa? Yang punya uang. Utangnya banyak, pahalanya sedikit. Gimana caranya? Dosa yang berhutang dipindah ke dosa yang berhutang, dosa yang punya uang dipindah ke yang berhutang. Itulah Nabi sebut dengan istilah bangkrut. Ya. Yang lainnya soal ghibah, soal fitnah, semua dihisab. Itu soal hubungan manusia dengan manusia. Ya. Ada lagi hal yang pertama dihisab oleh Allah, soal nikmat Allah. Ya. Jadi ada 3. Kalau kaitannya hubungan kepada Allah, apa hal yang pertama dihisab? Salat. Kalau kaitannya dengan sesama manusia, apa hal yang pertama dihisab? Darah. Kalau kaitannya dengan nikmat Allah ini banyak. Apa hal pertama dihisab oleh Allah? Kesehatan. Kesehatan. Makanya kita wajib menjaga kesehatan. Ya.
Sebelum ditanya nikmat rumah, sebelum ditanya nikmat mobil, sebelum ditanya nikmat apa lagi? Ya, nikmat istri, istri nikmat nggak? Ya. Kalau istrinya 4, ya. Anak nikmat apa enggak? Anak nikmat apa enggak? Nikmat. Maka yang bikin anak sebanyak-banyak, Pak. Ya, bikin, kerja terus, semangat. Ya. Insya Allah. Nikmat. Tapi dari seluruh nikmat yang Allah kasih, apa hal pertama yang Allah tanya? Apa hal pertama yang Allah tanya? Kesehatan. Ya, itu. Maka Allah katakan akhir surah At-Takatsur, ya. Apa akhir surah At-Takatsur? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seluruh nikmat yang Allah pernah kasih kepada kita itu semua ditanya oleh Allah. Ya. Tapi dari seluruh nikmat itu, hal pertama yang dihisab nikmat sehat. Maka cara terbaik menjaga nikmat sehat bagaimana caranya? Digunakan untuk ibadah. Ya, itu cara terbaik. Ya. Kita olahraga, menjaga pola makan, itu cara merawat nikmat Allah. Tapi itu nggak ada gunanya, Pak. Percuma sehat, kata Ibnu Qayyim, kalau kita tidak gunakan untuk ibadah. Buat apa badan kekar? Nge-gym apa itu? Apa namanya? Fitness, badan kekar. Tapi nggak dipakai sholat, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ya. Justru ada yang badannya kurus kerempeng, ya, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Siapa? Mu'az bin Jabal. Ya. Ibnu Mas'ud. Betisnya tuh kecil. Tapi kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Percuma badan kekar, jalan aja hebat. Ya. Jalannya lain cara jalannya. Tapi nggak dipakai sholat, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Percuma mata sehat kalau tidak dipakai sholat. Ya, tapi dari keseluruhan itu penentu utamanya adalah sholat. Ya. Nah, dari sini juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan hanya memperhatikan sholat wajib. Kita juga mesti memperhatikan sholat sunnah. Maka kalau ditanya, apa itu sholat sunnah? Jangan lagi cara menjawabnya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa. Itu cara jawab anak SD. Ya. Itu cara jawab anak MI saya dulu waktu bidayah, gitu cara jawabnya. Apa itu sholat sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan begitu cara jawab kekasih Allah. Sholat sunnah itu kalau kita kerjakan kita dicintai Allah. Sholat sunnah itu kalau dia dikerjakan menjadi penyempurna sholat wajib. Itu pemahaman kita tentang perkara sunnah seperti itu. Sehingga kalau kita meninggalkan perkara sunnah kita sangat rugi. Tapi kalau orang yang menganggap dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa, nggak apa-apa. Sehingga tidak dijaga, qabliyah baniyah nggak dijaga, salat duha nggak dijaga, tidak dijaga salat tahajud, orang nggak apa-apa. Tapi jika kita anggap dia penyempurna bagi yang wajib, maka kita akan kehilangan. Ya, kehilangan. Dan demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, saya terutama, mungkin kita juga, salat wajib kita ini Pak nggak bakal sempurna Pak, nggak bakal sempurna, banyak kurangnya. Ya, sempurna dari gerakannya, dari bacaan, apalagi dari segi khusyuk. Ya, kadang-kadang sholat zuhur jadi 5 rakaat. Ya, apalagi ibu-ibu tuh, ya, ibu-ibu kalau masak, ya, aduh lupa, belum dikasih apa. Begitu sholat, ingat dia. Apalagi orang sudah tua, ya, orang sudah tua Pak, ada nggak yang tua di sini? Ya, nggak ada, ini masih 1, 2 ini ya 30 lah ini masih. Ya. Waktu nyari kacamata, dicari kemana-mana, padahal ada di kepala. Ya, ketika dicari itu barang di luar sholat nggak ketemu. Begitu sholat ingat, itu nggak sempurna sholat.
Ya, nggak sempurna. Sampai kapanpun nggak bakal sempurna sholat. Makanya Nabi katakan, Pak, ada orang sholat dapat pahala sempurna. Ada orang sholat dapat pahala 80%. Ada orang sholat dapat pahala setengah. Itu dari mana? Dari tingkat kekhusyuannya. Ya, dari tingkat kekhusyuan. Apalagi kalau imam sudah agak panjang, aduh, ya. Kadang-kadang dipesan tuh imam sholat tarawih, jangan lama-lama, lutut pensiunan. Aduh. Ya, makanya nggak bakal sempurna kita punya sholat. Bagaimana cara menyempurnakannya? Dengan sholat sunnah. Maka saudara, nasihat buat saya, ya, buat kita semua, jangan remehkan sholat sunnah. Ya, jangan remehkan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Ya, silakan kalau ada lagi yang ditanya sebelum saya lanjutkan. Ya. Ya, memejamkan mata dalam sholat hukumnya makruh. Ya, hukumnya tidak baik. Gimana kiatnya? Di antaranya wudu yang sempurna. Kedua, siap di tempat sholat sebelum masuk waktu sholat. Ketiga, tempat yang bersih, enak, nyaman. Keempat, pakaian harus bagus, kita wangi, siwak, mulut bersih. Ya. Sebab apa? Kalau kita sholat badan kita tidak wangi, mulut tidak wangi, itu yang terganggu siapa? Malaikat. Ya, malaikat menjauh, sehingga yang mendekat syaitan. Ya. Syaitan kalau azan kemana? Kabur. Begitu qomat kabur. Kapan datang lagi syaitan? Waktu sholat. Ya. Maka diantaranya tadi itu, sebersih mungkin, sewangi mungkin kita sholat. Pakai parfum, ya, berhias, jangan pakai kaos oblong dan sebagainya. Itu qabla shalah. Ada hinas shalah. Hinas shalah itu kita harus sholat sesuai sunnah Nabi. Gerakannya harus benar, bacaannya sesuai Nabi, dan fahamilah apa yang kita baca. Fahami apa yang kita baca. Dan kiat yang lain, hadirkan kebesaran Allah. Orang, Pak, ya Bu, kalau sholat merasa dilihat oleh orang lain, nggak mau dia gerak, Pak. Ya, kita di pondok dulu, ya. Sampai sekarang saya kalau pulang ke pulau, kan saya awasi itu santri. Itu kalau merasa dilihat oleh ustadz, oh khusyuk dia, tenang dia. Tapi kalau sudah tidak dilihat oleh ustadz, tidak dilihat oleh ustaz, maka kita sholat, hadirkan kita sedang dilihat oleh Allah. Ya, maka Nabi katakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah, sholatlah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa engkau sedang dilihat oleh Allah. Ya, kita dilihat oleh pimpinan, Pak, nggak mau kita gerak. Coba yang di kantor, merasa diawasi oleh pimpinan, pegang tuh laptop, Pak, padahal sedang main. Ya, biar dikira sedang kerja, karena dipantau. Ya, dipantau oleh pimpinan. Begitu pimpinan nggak ada, udah macam-macam. Nah, kita ini sholat sedang dipantau oleh Allah. Ya. Nah, yang terakhir, sholatlah, kata Nabi, seolah-olah itu sholat terakhir dalam hidupmu. Sholatin kasolati muwadda'in. Sholatlah kalian seolah-olah itu sholat terakhir dalam hidup kalian. Kalau itu sholat terakhir dalam hidup kita, kita akan berusaha sholat isya nanti ini sholat terbaik yang pernah kita kerjakan. Demikian. Ada yang lain silakan.
Ada Ustaz, Fadhal Pak. bagaimana hukumnya ini? Seandainya kita orang Islam laki-laki, kita senang sama perempuan yang ahli kitab, bukan orang Islam, tapi dia mau nikah masuk Islam, tapi Dia, belum menjalankan sholat. oh iya. Nah, cuman dia mau masuk Islam. Ini kasusnya Bapak. Tapi boleh apa enggak itu? Dia belum menjalankan Iya. sholat, belum menjalankan apa-apa itu. Langsung nikah aja, tapi dia rela masuk Islam. Iya. Boleh apa enggak gitu? Iya. Dia sudah ngucapin 2 kalimat syahadat. Tidak. Sudah. Tapi dalam perkembangannya dia tidak menjalankan sholat. Iya. Baru dia terus melaksanakan pernikahan. Masa. Cakep itu begini, Pak. Kayaknya pelaku ini. Jadi hukumnya sah pernikahannya. Karena dia sudah mengaku masuk Islam, muslimah dia. Tapi muslimah yang belum mengerjakan sholat. Nah, tugas suaminya. Ya. Tugas suaminya. Tapi kan ada ayat yang mengatakan jangan engkau menikah dengan ahli kitab sebelum dia itu beriman, bukan Islam. Iya. Ya kan? Beriman, bukan Islam. Tapi sama orang lain sudah Islam. Iya. Itu yang saya bingung itu. Jadi dia itu sudah muslimah. Ya. Dia belum bisa sholat bisa jadi karena belum ngerti bagaimana caranya. Maka sambil berjalan diajarkan. Tapi secara hukum dia sudah sah dinikahi. Sudah sah dinikahi. Ya, jangan khawatir Pak, lanjutkan kalau memang ada niat. Ya. Oke. Ya, lanjutkan. Halal. Dan penting dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara benar, bukan karena keinginan untuk menikah. Maka di bawah persaksian. Ya, harus benar persaksiannya, bukan karena ingin menikah, bukan karena banyak orang kasus sekarang pura-pura masuk Islam biar dibantu. Nanti ketemu masjid lain, masuk Islam lagi dia, dibantu lagi. Ketemu masjid lain, gitu lagi. Ya, mu'alaf terus dia. Itu banyak kasusnya dan itu ya tidak benar secara agama. Ya. Dia masuk Islam karena ingin dibantu. Ada orang masuk Islam karena ingin nikah. Ya. Maka kalau memang seperti itu, sesudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebaiknya jangan langsung menikah dulu. Diajarkan dulu dia agama. Cuma masalahnya udah ngebet Pak, itu masalahnya. Ya, udah nggak tahan bapaknya. Ya, makanya sambil diajarkan. Tapi secara hukum dia sudah boleh dinikahi. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Demikian ya. Pada Isya lanjut apa cukup? Cukup ya. Demikian kajian kita. Tolong ditandai kita sampai apa ini? Sampai hadis Abu Hurairah ya. Hal pertama kali yang dihisab, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Barakallahu fikum, mohon banyak maaf. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.